pagi Minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa firman yang hidup, kami memohon tuntunan Tuhan pada saat ini. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan turun atas kami sehingga kami diberi pengertian dan hidup kami menjadi jalan kebenaran yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga yang ke-10 di bawah perikop Gembala yang baik. Demikian firman Tuhan dibacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan nas yang telah kita bacakan bersama, di sini untuk perenungan bagi kita, saya mengambil tema untuk kita bersama dengan tema yaitu pintu. Apa yang kita pahami melalui pintu? Pintu itu berdimensi ganda. Ketika kita ingin memasuki rumah kita pasti melewati pintu. Ketika masuk rumah, pintu itu membatasi kita dengan dunia luar. Namun ketika kita keluar dari rumah, pintu itu membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Dan pada saat ini, Yesus dalam nas yang diperhadapkan bagi kita bersama mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan sebagai pintu. Dan kita bisa melihat pada bagian yang pertama, gembala itu adalah seseorang yang merawat, menjaga, memelihara, menuntun ternaknya atau dombanya. Seekor domba bisa apa? Seekor domba adalah hewan yang lemah, yang memerlukan tuntunan. Ia tidak memiliki cakar kuat untuk melawan memburu atau melawan makhluk-makhluk yang ingin memakan atau memangsanya. Namun yang kita percaya adalah ketika seorang domba dituntun oleh gembala, di situ kita percaya bahwa seekor domba itu memiliki pengharapan. Begitu pula ketika kita percaya bahwa kita diumpamakan sebagai seekor domba, ketika kita percaya kepada gembala kita yaitu Yesus Kristus, di situ tuntunan pasti terjadi, tuntunan pasti kita alami, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus dapat menuntun kita. Kemudian yang kedua, Yesus mengumpamakan diri sebagai pintu. Seseorang yang memiliki rumah atau seseorang jika ingin berkunjung ke rumah orang lain biasanya melewati pintu. Namun ketika orang itu datang dengan tidak melewati pintu untuk masuk ke dalam rumah itu, pastilah ia akan dikatakan sebagai pencuri. Dan pencuri itu apa? Kita tahu bahwa pencuri itu adalah seseorang yang pasti berniat jahat. Dan ketika niat jahat ia lakukan, itu bukanlah hal yang baik. Dan pada saat ini, ketika Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu,
ia mengungkapkan bahwa ia adalah jalan. Dan mengapa pada saat ini saya memilih tema dengan satu kata yaitu pintu? Di situ kita dapat memiliki makna atau kita dapat memiliki pemahaman bahwa ketika Yesus mengungkapkan dirinya sebagai pintu, di situ kita diarahkan untuk selalu percaya kepada Yesus, mengarahkan diri kita kepada Yesus, memasuki jalan yang Tuhan siapkan atau Yesus siapkan dalam hidup kita, untuk percaya bahwa kita harus melewati Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Pada saat ini kita diingatkan bahwa melalui nas yang diperhadapkan bagi kita bersama, Yesus adalah gembala kita. Yesus adalah pintu yang dipersiapkan untuk kita lewati bersama. Dan pada saat ini kita mesti menata ulang iman kita. Ketika kita dalam masalah hidup seringkali percaya dengan kekuatan kita sendiri, dalam persoalan yang kadang-kala membuat kita bingung untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih, namun kita percaya bahwa ketika ada tuntunan dari Yesus Kristus, ada pintu yang Yesus Kristus siapkan untuk kita lewati bersama, di situ kita diubahkan dan diberi pengharapan. Pada saat ini pula kita diingatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan menuju kehidupan yang kekal. Jalan menuju kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus itu dapat kita pahami ketika kita selalu percaya bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan itu tidak sia-sia. Yesus adalah pengharapan bagi kita bersama, terlebih dalam persoalan hidup yang kita alami pada saat ini. Kita harus beribadah di rumah untuk berkumpul dengan saudara-saudari kekasih yang kita rindukan itu tidak dapat kita lakukan. Namun pada saat ini kita berpengharapan di dalam Tuhan bahwa pandemi yang kita alami bersama di seluruh dunia pada saat ini dapat dilewati, bahwa virus ini akan segera berakhir, dan kita percaya kita sebagai orang-orang yang terus dituntun oleh Tuhan, terus berpengharapan di dalam Tuhan, kita selalu sehat, kita selalu kuat, dan kita diberi pengharapan. Yesus adalah gembala kita, Yesus adalah pintu bagi kita bersama. Kita yakin percaya dalam jalan Tuhan kita akan selamat. Tuhan Yesus memberkati.